Halo, selamat sore, Shalom, saya Frans Andika Marpaung kembali lagi menyapa teman-teman yang ingin belajar, ingin berbagi sharing-sharing pengalamannya. Jadi eh, melanjutkan dari video kita yang kemarin di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas seputar apa tujuan pertemuan kita, kemudian kita membahas kemarin produk dari Allianz kan gitu kan. Memang ini agak lama kemarin karena berhubung kita memang rada-rada sibuk. Uh, untuk pertemuan ini kita ingin membahas compensation plan. Nah, kompensasinya apa kalau kita mau mengerjakan ini kan seperti itu kan. Kalau aku ingin mengerjakannya apa yang bisa aku dapatkan seperti itu kan gitu kan. Jadi langsung saja compensation plan. Bagaimana kalau kami ikut memasarkannya kan gitu kan. Nah di sini ada gambar katanya di sini dapatkan minimum pendapatan 100 juta per bulan. Wow, besar. Apakah mungkin? Mari kita pelajari. Di sini ada gambar kalau teman-teman disuruh memilih di sini ada mesin uang dan ada sekarung uang. Teman-teman pilih yang mana? Mau mesin uang kah atau karung uangnya? Kalau saya disuruh milih, saya mau dua-duanya. Kan gitu kan? Saya mau dua-duanya gitu. Saya mau uangnya sekarung ini dan saya juga harus memiliki mesin uangnya. Kan gitu kan? Dapatkan minimum pendapatan 100 juta per bulan. Bagaimana caranya kan seperti itu kan? Nah, ini kita bisa melihat dari Bapak leader kita, Bapak Feniwanto, yang mana ini adalah pendapatan dia di Januari kemarin di 2014 kan gitu kan. Jadi di Allianz itu ada 2 kali komisi. Pertama di tanggal 7, kemudian di tanggal 22 kan gitu kan. Jadi nasabah yang masuk di tanggal 1 sampai 15 itu komisinya di tanggal 7, kemudian nasabah yang masuk 16 sampai 31 itu masuknya di komisi tanggal 22 kan begitu. Nah, kalau mau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan ya, gross total Bapak Feniwanto itu nilainya 213.707.687. Kemudian setelah dipotong pajak, Bapak Feniwanto mendapatkan net total 188.974.414 rupiah. Kan gitu kan? Untuk pajak Bapak Feniwanto dipotong sebesar 24.733.273. Wow. Hanya untuk pajak saja Bapak Feniwanto bisa membeli 1 sepeda motor setidaknya per bulan. Nah, jika kita perhatikan di sini kan gitu kan, jika kita perhatikan ternyata Bapak Feniwanto telah membangun sistem yang mana pada saat Bapak itu menjual personal, dia hanya bisa mendapatkan penghasilan sebesar 20 juta pertama. Kemudian dari BE-nya, bisnis eksekutifnya yang masih belajar, dia mendapatkan 24 juta. Kan gitu kan, komisi kepelatihan lah, seperti itulah kan. Kemudian dari BP-nya Bapak Feniwanto mendapatkan ini yang sangat besar gitu loh. Besar nominalnya 167 juta. Wow. Dari BP-nya, dari jaringannya, dari sistem yang terbangun oleh Bapak Feniwanto, dia mendapatkan 167 juta. Terjawab, mendapatkan minimum pendapatan 100 juta per bulan. Dan ini bukan hanya Bapak ini seperti ini, hanya di kantor kita saja di KPM Sutomo Medan kita sudah memiliki 10 orang MDIT, bintang 1, bintang 3, bintang 4, bintang 7 dan sebagainya. Udah banyak kan gitu kan. Artinya bintang-bintang itu kalau dia bintang 1 ya penghasilannya 1 miliar setidaknya setahun, bintang 2 miliar setidaknya setahun, bintang 3 miliar setidaknya setahun dan seterusnya kan seperti itu kan. Nah, sering kita katakan 1 BP sama dengan 1 hektar sawit. Kenapa seperti itu? Karena BP memiliki tanggung jawab untuk menutupi MOC. Apa itu MOC? Maintenance of Contract, di mana dia harus mencapai 300 juta ALP selama 1 tahun. Kan gitu kan? Nah, 300 juta ALP ini Bapak Feniwanto berhak mendapatkan 5,1% di tahun pertama dan 5,1% di tahun kedua dikali 300 juta ALP tadi. Jadi setidak-tidaknya Bapak Feniwanto mendapatkan tambahan dari BP-nya 1.250.000 per bulannya selama 2 tahun.
1.250.000 per bulannya selama 2 tahun. 1 BP, Bapak itu punya berapa BP? Kan gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya 1 BP, itu kita memiliki 1 hektar sawit. Atau sering juga saya bilang 1 BP seperti 1 cabang Indomaret. Nah seperti itu, kita membuka 1 cabang franchise Indomaret yang baru, itulah 1 BP, aset. Jadi 1 orang itu senilai 1 miliar sebenarnya. Artinya 1 orang itu merupakan aset. Mau bagaimanapun dia, 1 orang adalah aset, jangan disia-siakan, kan gitu kan. Nah mungkin pada saat kita bertanya ya kan sama ya generasi kita, generasi di bawah kita maksudnya, mungkin pada saat ditanya cita-cita kamu itu apa, kan gitu kan, mungkin nggak ada yang pernah bilang aku mau jadi agen asuransi. Oh, tidak ada yang pernah bilang seperti itu. Pasti katanya polisi, TNI, dokter, pengacara, dan lain sebagainya, macam lah itu. Tidak pernah ada yang bilang, oh aku pengen jadi agen asuransi. Karena pandangan orang terhadap agen asuransi, gaji pokoknya nggak ada. Memang benar gaji pokoknya nggak ada, tapi jangan salah, ini pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu kita dibayar mahal loh. Pendapatan bersihnya 188 juta. Hanya untuk pajaknya aja dia bisa membeli 1 sepeda motor. Nah kamu pilih yang mana, kan seperti itu kan. Mau berproses kah atau tidak, terserah kepada Anda, kan gitu kan. Nah di sini saat kita bergabung, join, menjadi menjadi mitra bagi Allianz, itu kan kita membayar sebesar 225.000 untuk ujian AAJ, kan gitu kan, ujian Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, kan gitu kan. Namun sekarang kita harus mengambil lisensi syariahnya, jadi total sekarang adalah Rp353.000, kan seperti itu. Jadi pada saat kita masuk dan kita lolos ujian, maka kita akan mendapat jabatan yaitu BI. Apa itu BI? Di sini BI bisnis eksekutif, kan gitu. Jadi bila kita lihat di bawah, pada saat kita menjual misalnya contoh kita mendapatkan nasabah masuk premi 1 juta, maka kita berhak selama 5 tahun mendapatkan komisinya, yaitu tahun pertama, tahun kedua 23%, tahun ketiga 45, 55%. Jadi 2 tahun komisi besar, 3 tahun komisi kecil. Nah pada saat kita di BI, kan kita ini belajar kita di BI, kan kita dituntun gitu, kita perlu tahap proses pembelajaran pada saat kita posisi kita di bisnis eksekutif, kan seperti itu kan. Jadi ada pertanyaan gitu loh kan, biasanya kalau kita belajar kita bayar nggak? Bayar dong, kita sekolah kita bayar, kita les kita bayar, kita belajar bawa mobil kita bayar. Nah di sini pada masa-masa kita belajar justru kita dibayar gitu loh, kita mendapatkan komisi gitu loh. Udah belajar gratis dibayari lagi, kan wow, ini bisnis yang luar biasa, kan seperti itu kan. Jadi Allianz itu memberikan challenge gitu loh kepada setiap BE-nya. Allianz memberikan challenge gitu loh, bila mana kamu mampu menjual 300 juta ALP atau 25 juta premi bulanan selama 1 tahun, maka kamu berhak mempromot menjadi BP. Apa itu BP? Di sini BP itu adalah bisnis partner. Jadi ketika kamu menjadi seorang bisnis partner, kamu adalah aset bagi Allianz, kan gitu kan. Jika kita perhatikan di sini, BI bisnis eksekutif memiliki penghasilan basic commission tahun pertama, tahun kedua 23%, 3, 4, 5, 55%. Bila mana kita mampu menjualnya 25 juta dalam jangka waktu setahun, jadi setidak-tidaknya maka penghasilan seorang BP yang baru promote tadi 25 juta dikali 23% sama dengan 5.750.000 per bulan selama 2 tahun. Artinya kita putuskan, udah aku nggak aku kerjain dulu nih deh 4 bulan, 5 bulan, setahun deh, nggak masalah, komisi jalan terus, kan gitu kan. Komisi masuk, kan seperti itu kan. Pada saat masa pandemi kemarin lah, awal-awal di 2020 pandemi masuk di bulan Maret, kemudian ada kebijakan di bulan Mei ya, sangat ketat kemarin itu di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan saya tidak ada keluar rumah. Saya ya menjalankan protokol pemerintah lah ya kan, supaya keluar rumah bila mana perlu saja. Puji Tuhan, komisi masuk terus, padahal saya nggak kerja. Begitu juga rekan-rekan kita yang lain. Nah bagaimana bila kita karyawan nggak kerja, potong gaji, kan gitu kan. Absen bisa jadi nanti lama-lama dipecat, kan gitu kan. Nah
Setelah menjadi BP, bila kita perhatikan, basic commissionnya tetap sama. Tahun pertama, tahun kedua 23% 345 55%. Namun bila mana kita perhatikan ada di sini namanya OR, overriding. Tahun pertama 16%, tahun kedua 15%. Di tahun pertamanya 16%, di tahun kedua 15%. Jadi totalnya tahun pertama 39%, tahun kedua 38%. Apa itu OR, overriding? Itu sering kita bilang seperti tunjangan jabatan. Setelah kamu BP, kamu menjadi aset, kamu diberikan tunjangan jabatan lagi, kan seperti itu kan. Nah, artinya bila mana di BE tadi nasabah masuk premi 1 juta, maka kita akan mendapatkan 230.000 per bulannya selama 2 tahun. Nah, setelah BP kita menjual 1 juta premi, maka kita berhak mendapatkan 390.000 per bulannya selama 1 tahun, dan di tahun kedua 380.000. Lebih besar dong, pasti lebih besar. Di tahun 345 sama, kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat next cara menjadi BP. Nah, yang pertama tadi kan jualan sendiri gitu. Dia menjual sendiri 25 jutanya. Nah, itu kerja keras. Kan gitu kan. Nah, kita maunya kerja cerdas, kan seperti itu kan. Bagaimana caranya menjadi seorang yang pekerja cerdas gitu kan? BE tidak salah merekrut BE baru lagi di bawah dia gitu loh. Jadi seorang BE merekrut si A menjadi BE-nya dan merekrut lagi si B menjadi BE-nya juga, kan gitu kan. Jadi mereka bertiga itu BE, kan gitu kan. Namun BE paling atas tadi, bila mana ingin menjadi BP, dia hanya perlu menjual 200 juta ALP atau 16.700.000 premi bulanan, dengan syarat BE si A dan BE si B tadi masing-masing produksi pribadi 50 juta ALP atau 4.200.000 premi bulanan. Bila mana contoh si A yang berhasil 10 juta, si B penjualannya 0, BE yang di atas yang merekrut tadi mencapai 16.700, apakah dia promosi BP? Tidak. Kaki yang dua ini memang harus sama-sama 4.200.000 minimalnya. Lebih boleh, tapi jangan di bawah 4.200.000. Dan BI di atas harus mencapai penjualan 16.700.000 premi bulanan atau 200 juta LP, kan gitu. Itulah cara lain menjadi BP tadi, kan gitu kan. Nah, kita next gitu. Nah, di sini ada Bapak, contohnya Bapak Budiman Henry Sianipar, usia 60 tahun dan dia pensiun. Wow, jika kita lihat di sini fotonya, welcome to all participant ASN Champion Club Trip Royal Caribbean Cruise. Aduh, wow, luar biasa gitu loh. Dia sudah menaiki kapal pesiar, kan gitu kan. Nah, Bapak ini lama bergabung kemarin tuh 15 bulan. Penghasilannya di bulan pertama hanya 523.125. Namun bila kita lihat di bulan ke-15 setelah dia bergabung, penghasilannya menjadi 11.389.486. Besar, aman, cepat, nyaman, dan bisa diwariskan. Besar tidak? Dalam jangka waktu 1 tahun lebih sedikit aja, 15 bulan aja kan, menjadi 11 juta. Jika kita lihat fenomena sekarang ini, banyak yang bilang, oh gaji naik. Kalau saya bilang gaji nggak pernah naik. Gaji tidak pernah naik. Kenapa seperti itu? Di Luhan sembako naik, di Luhan beras naik, sayur naik, ikan naik, apalagi gula sebagai macamnya, minyak. Di Luhan dulu mereka naik, sembako di Luhan naik. Jadi kita penyesuaian gitu. Jadi banyak yang mengeluhkan gaji pun naik tapi nggak bisa nyimpan atau juga sebegini. Ya kak, iya jelas, karena apa? Sembako di luar naik, baru gaji naik, kan gitu kan. Jadi penyesuaian. Nah, di sini tidak gitu loh. Bila kita ingin gaji kita semakin besar, ya semakin giat gitu loh. Bangun sistemnya, bangun jaringannya. Sistemnya yang kita kejar, bukan nasabahnya, sistemnya yang kita kejar. Makanya kita di sini belajar sistemnya gitu. Lama bergabung 15 bulan. Di bulan pertama penghasilan 500.000 sekian. Di bulan ke-15 sudah 11 juta. Besar, cepat, dalam jangka waktu segini. Mungkin kalau kalian jadi karyawan nggak bisa menghasilkan segini, belum tentu bisa ini. Besar, cepat, aman, nyaman, mau tidak kerja, mau nggak diapain, ini masuk. Seperti masa pandemi kemarin, masuk terus, bisa diwariskan lagi. Bila mana dia ingin pensiun, saya mau mewariskan ini kepada anak saya, boleh, sah, penghasilannya masuk. Di kemarin kalau nggak salah di tujuan pertemuan ada ya, mendiang Ibu Korina ya sama Bapak Indra ya, mendiang Bapak Indra sudah mewariskan kan kepada keluarganya, kan seperti itu kan.
Nah, kita next. Nah, setelah Anda jadi BP, melibatkan orang lain bekerja bersama Anda atau business owner. Nah, kita lihat di sini tadi penghasilan BP kan. Jadi setelah BP itu BP build BP, BP membangun BP gitu loh. Kita membangun sistem di sini, kita membangun sistem bukan hanya melulu jualan, tidak. Kita bukan diajarkan sebagai penjual. Kita di sini businessman, seorang pebisnis. Di sini tadi basic penghasilan seorang BP kan di tahun pertama, tahun kedua itu basic commissionnya 23%, 345 5%. Kemudian ada overriding atau tunjangan jabatan di tahun pertama 16%, tahun kedua 15%. Jadi totalnya di tahun pertama 39%, tahun kedua 38%, 345 tetap 555%. Nah, jika kita lihat di sini, setelah bisa kita membuat BP, membangun BP dengan kriteria seperti begini ya, on first year production, kan gitu kan. Kita BP pertama, ya kan, kita BP pertama, kita BP, kemudian di bawah kita ada BP lagi, maaf kita BP, kemudian di bawah kita ada BP lagi kan, itulah BP generasi pertama. Kita lihat di tahun pertama, di tahun kedua, mereka masing-masing memberikan 5,1%, 5,1%, jadi total 10,2%, kan gitu kan. Demikian juga BP generasi kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau sekarang sudah bisa 8 generasi, bisa 8 kedalaman gitu loh. Bisa sampai 8 tingkat di 8 generasi, 8 kedalaman. Syaratnya apa? Ciptakan 5 BP di bawah kita. Kita langsung kita bangun 5 BP. Baru boleh mendapat 8 kedalaman. Tapi bila mana kita hanya mampu menciptakan 3 BP di bawah kita, maka kita berhak untuk 5 kedalaman. Seperti itu dia. Nah, untuk di sini kita melihat yang 5 generasi saja. BP generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima masing-masing memberikan komisi OR juga, namanya 5,1% di tahun pertama dan 5,1% di tahun kedua, total 10,2%. Apa sih, dari mana 5,1% ini? Nah, kembali ke yang tadi, setiap BP harus menutupi MOC bila mana dia ingin mempertahankan posisi BP-nya. Dia harus menutupi MOC tadi, maintenance of contract, senilai 300 juta ALP atau 25 juta premi bulanan. Nah, 300 juta ALP ya kan dibagi 12 sama dengan kan 25 juta dikali 5,1% di tahun pertama, itu menghasilkan sebesar 1.250.000 per bulan selama 2 tahun. Begitu juga generasi kedua, generasi ketiga, keempat, kelima. Makanya tadi Bapak Feniwanto mampu mendapatkan penghasilan dari BP-BP-nya sebesar 167 juta. Coba bayangkan, dia sudah memiliki berapa BP? Bapak ini sudah MDIT. Dia sudah memiliki berapa BP, kan seperti itu kan. Nah, kita lanjut. Ini ada Ibu Teti Sinaga. Latar belakang ibu rumah tangga, bantu suami bisnis. Di tahun 2018, tepatnya di bulan September, ibu itu bergabung. Nah, pendapatan di bulan Oktober di pendapatan komisi pertama itu sebesar 116.250. Kemudian di second commission ibu mendapatkan 933.000, jadi total 1.049.250 perak per bulannya di Oktober. Nah, di November naik. Komisi pertama ibu mendapatkan 404.250. Komisi kedua naik lagi 1.165.500. Jadi total 1.569.750. Kan gitu. Nah, di Desember pendapatan ibu semakin naik lagi. Komisi yang pertama ibu mendapatkan 2.348.250. Komisi yang kedua ibu mendapatkan 3.572.250. Penghasilannya sudah 5.920.500. Qualified BP, promote BP, ibu jadi promote BP di Januari 2019 ibu promote BP. Kemudian bila kita lihat di sini, kita perhatikan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ibu pendapatannya meningkat terus, meningkat, naik terus. Kemudian di Maret ibu, di Januari ibu promote BP, Maret ibu mendapatkan kontes Bali, ibu mendapatkan reward. Jadi di aliansi itu yang ada reward, bukan punishment. Yang ada reward.
Kamu bekerja ya kamu bekerja untuk kamu gitu loh. Kalau kamu mencapai target, kamu dapat reward, bukan punishment. Nah, kemudian di bulan April, ibu mendapatkan champion ke Korea. Ibu berangkatkan alias ke Korea. Kemudian di bulan Mei naik lagi komisinya gitu loh. Kemudian di bulan Juni ibu berhasil menciptakan 2 BP di bawahnya, kan gitu kan. Nah, kita next gitu loh. Nah, inilah business plan dan rewardnya, kan gitu kan. Kenapa tadi sampai 100 juta, kan gitu kan. Ini bila kita perhatikan penghasilan Anda sebagai BP, kita sebagai BP, pasti dong kita memiliki 5 orang teman yang mau sama-sama maju, yang mau sama-sama merubah kehidupannya, yang mau hidup ke arah yang lebih baik. 5 orang saja. Kita mengajari mereka, melatih mereka, menyokong mereka supaya bisa menjadi seperti kita. Kita didik mereka, kita latih supaya bisa menjadi seperti kita, BP seperti kita, menjadi BP. Nah, di generasi pertama, BP pertama, di generasi pertama sudah tercipta 5 BP. Kan gitu. 5 BP. Nah, kita mengajari mereka, melatih mereka, menyokong mereka supaya menjadi seperti kita. Kita ajari juga mereka. Masing-masing dari kalian berlima, cari juga 5 orang yang mau maju, yang mau merubah kehidupannya menjadi ke arah yang lebih baik, yang mau berkembang, yang tidak mau seperti itu saja, yang mau hidupnya menjadi lebih baik. Cari 5 saja. Kan bukan kita yang nyari, mereka yang 5 ini tadi yang mencari, kan. Nah, kalau kita lihat kenyataannya di sini, ternyata yang 5 tadi nggak mampu seperti kita mencari 5. Mereka hanya masing-masing mampu mendapatkan 4 dalam 1 tahun itu. 4 misalnya ini 4 di-BP-kan juga oleh mereka, naik menjadi BP juga seperti kita. Berarti di generasi kedua sudah ada 20 BP. 20 BP di generasi kedua. Wow, kan gitu, luar biasa kan. Kenapa masuk ke BP kita? Karena tadi kan kita menciptakan 5 BP. Berarti sampai ke 8 kedalaman pun kita berhak. Berarti BP yang ada di generasi pertama tadi itu BP kita juga gitu loh. Sampai 8 generasi gitu loh. Kan? Kemudian kan udah ada 20 orang dong di generasi kedua. Di generasi kedua tadi kan berarti ada 20 orang kan gitu kan. Mereka diajari juga, disokong juga, dilatih juga untuk menjadi BP. Setelah menjadi BP, mereka disuruh juga mencari 5 orang lagi. Tapi kenyataannya mereka tidak begitu hebat dalam merekrut. Mereka hanya mampu mendapatkan 3 orang masing-masing. 3 orang masing-masing. Bukan kita kan yang mencari, mereka juga masing-masing kan. 1 orang cari 3, 1 orang cari 3, 1 orang cari 3. Nah, 20 kali 3, ada 60 BP juga tercipta di generasi ketiga. 60 BP, kalau kita total-total 60 tambah 20 tambah 5, sudah ada 85 BP. Sampai sini aja, kita nggak usah panjang-panjang kali, lebar-lebar kali, nggak usah gitu ya. 85 BP. BP memiliki kewajiban menutupi MOC sebesar 300 juta ALP atau 25 juta premi bulanan untuk mempertahankan posisinya. Artinya apa? 85 BP dikali 300 juta ALP itu menghasilkan 25 miliar 500 juta dikali 10,2. Karena apa 10,2? Karena kan tadi 5,1% di tahun pertama dan 5,1% di tahun kedua. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatannya itu menjadi 2 miliar 601 juta dibagi 24 bulan. Artinya setidaknya 1 bulannya dari 85 BP tadi, hanya dari BP tadi aja, belum penjualan pribadi kita, belum dari BE kita sudah berpenghasilan 108.375.000 per bulannya. Ini real. Sudah banyak yang melakukan ini dan berhasil. Ayo dong, kita juga bisa. Kan seperti itu kan, bangun sistemnya, jangan jualan melulu, sistemnya kita bangun, kita mencari sistemnya, kita mempelajari sistemnya gitu loh. Kemudian kita next question, berapa income BP yang memiliki 5 direct BP yang semua BP dalam 5 generasinya juga memiliki 5 direct BP? Wah, aduh, luar biasa ini. MDIT bintang 59, artinya 59 miliar dia dapat per tahun. Kalau kita lihat di sini, penghasilan per bulannya itu 4,9 miliar per bulan, hampir 5 miliar per bulan. Menghabiskannya bingung kan?
Oleh sebab itu memang banyak kita di Allianz yang sudah leader-leader, bapak-bapak leader yang yang berhasil itu semakin berhasil karena dia menjadi berkat gitu bagi orang lain, itu menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dia paham dia diberkati untuk memberkati lagi, kembali ke situ. Nah, kita lihat di sini, kita bangun 5, generasi pertama 5 ini mencari 5 jadi 25, generasi kedua jadi 25 BP terbangun, generasi ketiga 125 BP, generasi keempat 625 BP, generasi kelima 3125 BP. Kita hanya mencari 5. Yang 5 ini kita ajari seperti kita suruh masing-masing cari 5. Kemudian tercipta 25 orang lagi. 25 orang ini pun disuruh lagi masing-masing mencari 5. Kan enggak kita yang cari, mereka yang cari. Namun kita dapat. Karena tadi itu dapat bonus kedalaman. Kita berhak untuk mendapatkan kedalaman. Ini sangat luar biasa. 3.905 BP dikali 300 juta ALP. Wow. 1 triliun, men. 1,1 triliun. 1,1 triliun dikali 5,1%. Inilah dia dapatnya. 59 miliar per tahun atau 4,9 miliar per bulan. Saya melihat digitnya aja udah pusing gitu, banyak kali. Namun sejauh ini yang ada yang saya lihat sejauh ini di Allianz itu bintang 33 sudah ada, Ibu Limlisia bintang 22 sudah ada. Kalau di kantor kita bintang 1, bintang 3, bintang 5 sudah ada. Kita di kantor kita sudah ada yang di atas 10 orang. Artinya terbuka lebar bagi kita kan. Mereka sudah tua, kita muda, ayo dong. Pasti bisa. Gitu kan. Kemudian nah, ini MDAT Allianz per 2018 kan gitu kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemarin di 2020 nambah lagi 3 orang. Jadi udah 10 orang ya. 10 orang berkantor di KPM Stomo. Nah, di sini kalau kita lihat ini Bapak Jisayas Marbun SBP sudah naik menjadi BP. Kita tepat di bawah Bapak jaringan, kita tepat berada di jaringan Bapak Jerry Persianipar. Nah, ini juga Bapak Charles Tilung sudah menjadi BP. Nah, ini Ibu Minar Rumban Gaul sudah berpulang dan komisinya sudah diterima oleh anaknya, kalau nggak salah anak perempuannya. Iya, anak perempuannya. Nah, ini dia Ibu Limlisia MDIT bintang 22, artinya 22 miliar per tahun. Ini kita lihat ada masih muda Ferdi Darmawan, Bapak Ferdi Darmawan MDIT bintang 7 miliar. Nah, ini juga Bapak Hendi Winata, ini sudah bintang 8 kalau nggak salah, bintang 8, MDIT bintang 8 miliar 1 tahun kan gitu kan. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, apakah Anda punya kesempatan gitu loh? Ada, pasti punya kesempatan. Syarat menjadi BI atau agent ya minimal usia 18 tahun. Kemudian ya menjadi nasabah, masa kita mau menjual kita nggak merasakan produknya kan gitu kan. Kemudian fotokopi KTP, ini sih dulu pada saat pendaftaran masih manual, sekarang kan sudah ACL, kita tinggal foto-foto aja, tinggal masukkan ke iPad-nya aja kan gitu kan. Jadi foto KTP, NPWP jika ada, buku rekening, pas foto selfie boleh. Kemudian isi permohonan aplikasi itulah yang manual tadi, yang lembaran tadi, sekarang sudah tidak lagi. Nah, ujian AJI dengan uang ujian 225.000 ini yang dulu. Sekarang harus mengambil lisensi syariah, jadi totalnya 353.000 rupiah. Nah, ini dia PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Dulunya Allianz Tower itu beralamat di Jalan AR Rasuna Said di Jakarta, namun sekarang sudah pindah ke WTC, gedung WTC gitu kan. Nah, sejauh ini sampai di sini pertemuan kita. Bila mana memang teman-teman ingin bertanya lagi, ingin diskusi lagi, nanti saya lampirkan nomor telepon saya di situ. Jangan lupa